diketahui ada 4 gelas kimia yang diisi larutan. Yang pertama adalah gelas A dengan isi H2SO4 0,1 molaritas, gelas B HNO3 0,2 molaritas, gelas yang tiga adalah gelas C CaOH 2 kali 0,1 molaritas, yang keempat adalah gelas D yaitu C3H5OH 3 kali 0,2 molaritas. Yang ditanya adalah perkiraan larutan yang menghasilkan lampu sama terang. Kuncinya dalam pengerjaan ini adalah kita cari tahu dulu, karena dia pengen cari lampu yang sama terang, bisa kita lihat karena ini ada molaritas dan konsentrasinya, kita cari yang konsentrasinya sama dulu. Berarti kita kumpulkan dulu konsentrasi yang sama, itu adalah gelas A dan C, kemudian gelas B dan D. Kemudian kita bisa lihat dari jenis larutannya juga. Jadi sama-sama terang. Berarti kalau dia bilang sama-sama terang, dia maunya terang. Berarti ada cahayanya, ada lampunya. Berarti dia bisa kita cari yang elektrolit. Berarti cari yang elektrolit. Dari A dan C, B dan D, kita lihat. Kalau A dan C, kita perhatikan, kalau A dan C itu berarti A H2SO4 0,1 molaritas, yang C CaOH 2 kali. Yang B adalah HNO3 dan yang D adalah C3H5OH 3 kali. Nah, untuk C3H5OH kita tentukan dulu ya jenis larutannya. Berarti yang pertama adalah larutan H2SO4. H2SO4 itu termasuk asam kuat. Jadi dalam proses pengionisasinya dia tuh sangat sempurna. Jadi alfanya sama dengan 1 atau ionisasinya sempurna. Kalau ionisasi sempurna berarti kan dia terjabar atau terbagi-bagi menjadi ion-ion. Nah, itu menyebabkan ion itu bisa bergerak bebas sehingga dia menjadi elektrolit kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah larutan yang kedua, HNO3. Ini sama seperti H2SO4. Nanti yang akan membedakan adalah, yang memungkinkan membedakan adalah jumlah ionnya. Jadi dia sama, asam kuat, alfa sama dengan 1, elektrolit kuat. Yang kedua adalah CaOH 2 kali. Ini termasuk basa kuat. Nah, untuk basa kuat sifatnya itu juga sama dengan yang atas. Alfanya sama dengan 1, elektrolitnya elektrolit kuat. Untuk larutan terakhir, dia C3H5OH 3 kali. Ini kalau digolongkan dia bisa masuk ke alkohol. Nah, untuk alkohol dalam proses pelarutan atau pengionisasian, dia itu alfanya sama dengan 0 atau tidak bisa terionisasi. Sehingga kalau tidak bisa terionisasi, berarti dia tidak ada ion-ion. Kalau tidak ada ion-ion, berarti dia non elektrolit, tidak akan ada listrik. Jadi kenapa ada listriknya? Kemudian menghasilkan lampu, kan lampu, menyalakan lampu berarti harus ada listriknya. Kenapa ada listrik? Karena ada ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion bergerak bebas itu dari hasil ionisasi. Nah, berarti kita silang ya, yang kena C3H5OH kan itu D ya. Nah, untuk yang si D, berarti dia, yang D ini berarti dia tidak terang, karena si B, si larutan gelas B ini HNO3 dia masuk kuat, berarti dia menyalakan lampu. Jadi yang bisa menyalakan lampu adalah elektrolit, ingat, yang bisa menghantarkan listrik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa larutan yang bisa sama-sama terang adalah berarti si gelas A dan gelas C yang tadi dengan konsentrasi yang sama. Karena konsentrasinya sama, jumlah ionnya juga sama. Kita buktikan. Karena yang ada D kan udah nggak mungkin. Jadi kita langsung ke A dan C. Gelas A
H2SO4 0,1 molaritas. H2SO4 jika diionisasi jadinya 2H+. 2-nya dapat dari mana? Ini. Tambah SO4 2-. Jadi ingat, muatan SO4 adalah 2-. Jadi jumlah ionnya adalah 2 ion H+ ditambah 1 ion SO4 2-. Kenapa 1 ion? Karena tidak ada koefisiennya. Jadi jumlah ionnya ada 3 ion. Yang kedua adalah gelas C. Yang kedua adalah gelas C. Gelas C itu isinya adalah CaOH 2 kali dengan konsentrasi yang sama. Berarti kalau CaOH 2 kali dilarutkan atau ionisasi jadi Ca2 plus 2OH-. Jadi ionnya ion 1 ion ditambah 2 ion OH-. Jadi total ionnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 3 ion. Ini membuktikan bahwa dia jumlah ionnya sama, konsentrasinya sama, karena kita mau cari yang sama-sama terang. Jadi option yang cocok adalah, kan jawabannya A dan C, berarti cocok adalah B.